Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore ini kami TVRI Kalimantan Selatan, TV Orang Bano menjumpai Anda. Kami hadir dalam program Dialog Bano Bicara. Dan pemirsa, di sore hari ini kita akan berdialog dalam tema yang sangat menarik, yakni terkait dengan peningkatan pengadaan penggunaan produk dalam negeri. Bersama narasumber yang telah hadir di studio TVRI Kalimantan Selatan, saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Bapak Rudi M. Harhab, PhD, CGCAA, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Rudi. Sehat Pak ya? Ya, sehat. Terima kasih hadir Pak di TVRI Kalimantan Selatan di sela kesibukan yang sangat luar biasa Pak ya BPKP saat ini. Ya. Banyak hal yang terus dilakukan sesuai dengan tupoksi BPKP. Terima kasih hadir Pak Rudi. Kita lagi hut juga, lagi ulang tahun. Ya, betul ya. Kita ucapkan juga selamat hari ulang tahun ke 39 tahun dan sukses selalu untuk BPKP begitu Pak ya. Dan kita berharap sinergitas kan terus terbangun begitu Pak antara SKP dan juga pemerintah dan juga termasuk juga BPKP. Selanjutnya juga bersama kita hadir Bapak Dr. Rahmadin MYA, KS MSI, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Rahmadin. Waalaikumsalam. Sehat juga Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga hadir. Sore ini kita berbincang banyak terkait dengan pengadaan produk dalam negeri, terutama terkait dengan keterlibatan BPKP dalam hal ini untuk terus menggelorakan semangat untuk pengadaan produk dalam negeri, terutama untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mungkin 13 kabupaten kota lainnya. Dan pemirsa, kami mengundang Anda silakan bergabung di 0811 5048 048, sekali lagi di 0811 5048 048, dan juga Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui live chat di TVRI Kalsel melalui YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Baik, untuk mengawal diskusi kita, mungkin saya ke Pak Rudi terlebih dahulu Pak. Saya mendapat rilis seperti itu bahwa dinyatakan ada 5 pemerintah daerah belum punya tindakan nyata tingkatkan P3DN. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Kenapa sih hingga BPKP menyampaikan informasi seperti ini? Silakan Pak. Terima kasih nih Pak. Jadi BPKP itu mendapat amanat ya bersama dengan kementerian lembaga lain termasuk pemerintah daerah itu untuk menjalankan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Jadi secara ringkas disebut sebagai P3DN. Nah, memang program ini sudah lama ya, tetapi ada kekhususan di Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 ini di mana BPKP diturunkan langsung. Nah, sempat waktu itu ada pertanyaan dari Presiden ke Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, Menko Maritim Marinvest kita ya. Kenapa ada program ini lagi gitu ya? Karena program ini kan sudah lama didorong ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Pak Luhut waktu itu bahwa ini diturunkan langsung tim BPKP untuk mengawal. Jadi kita punya satu klausul khusus ya untuk betul-betul terjun langsung ya. Nah, karena itu kami di BPKP punya target kinerja lah ya secara nasional. Para kepala perwakilan itu dibebankan target kinerja harus segera mendorong pemerintah daerah, sedangkan di pusat itu dibebankan target untuk mendorong kementerian lembaga ya. Kemudian beberapa di kita juga harus mendorong badan usaha. Jadi sebenarnya bukan hanya pemerintah daerah Pak ya, tapi juga termasuk kementerian lembaga dan juga badan usaha korporasi ya, terutama BUMN ya, termasuk juga badan usaha milik daerah gitu. Nah, jadi awalnya itu, kenapa ini penting sekali ya? Karena kenapa juga setelah Impres 2 keluar itu kita dalam posisi masih comfortable zone. Jadi kita harus bangun awareness bahwa ini kita ada hal penting ya. Kita memasuki krisis baru ya, krisis baru di mana tahun lalu itu kita krisisnya terkait dengan kesehatan, bagaimana kita survive ya. Masih ingat waktu itu kita wawancara sih kan Pak ya. Nah, bagaimana kita tidak aware mengatasi soal kesehatan, soal bagaimana supaya kita melindungi adanya testing, kemudian vaksin ya. Nah, kemudian kita bahas dan kemudian akhirnya cukup safe lah Indonesia ya, termasuk game changer. Tetapi kita bisa lihat bahwa setelah dunia itu masuk ke dalam recovery ya, akibat masa lalu pandemi tadi masuk endemi, di situ terjadi overheated karena bersamaan secara ekonomi. Nah,
Kemudian juga ada kondisi di mana terjadi perang Rusia dengan Ukraina. Jadi di dunia ini terjadi kompetisi sumber daya. Nah, kita bisa lihat harga batu bara sangat tinggi sekali, harga minyak goreng. Nah karena itu pemerintah mengambil kebijakan Pak Jokowi presiden itu untuk membangun kemandirian. Jadi kemandirian itu lokal itu harus didorong dulu ya, produk-produk dalam negeri termasuk dengan usaha kecil dan menengah tadi ya, dengan anggaran yang memang ada di dalam negeri gitu loh. Nah, tapi kan tidak semua orang aware, tidak semua kita aware bahwa itu sangat serius gitu ya. Karena kita masih terperangkap dengan posisi dari tadinya COVID ya, sekarang masuk ke dalam isu baru. Nah, karena itu kita harus bangun kesadaran ya. Nah, kemudian BPKP sudah merancang kira-kira ekosistem apa yang harus dibangun berdasarkan regulasi yang ada yang kita telaah, bahwa paling tidak ada 3 hal ekosistem yang harus ada, dari mulai timnya sendiri, tim P3DN, nah kemudian ada tim yang mengelola katalog lokal, jadi IT sistemnya dan juga transaction-nya, kalau kita bisa dibilang e-marketplace-nya lah ya, itu harus ada. Nah kemudian satu lagi harus ada kebijakan. Nah kebijakan ini baik di tingkat kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah dan juga korporasi gitu. Nah jadi itu kita dorong. Nah saya bersyukur bahwa Pak Ramdhani itu bergerak cepat gitu ya, karena sering saya wacap-wacapan dengan Pak Ramdhani bahwa ini harus dilakukan, ini harus ini gitu. Nah kemudian kami bikin atensi, kira-kira bulan April kalau nggak salah Pak ya, kita bikin atensi ke semua kepala daerah. Nah kepala daerah yang ada di Kalimantan Selatan ini ada 14. Nah itu di provinsi sendiri, pemerintah provinsi cepat sekali responnya gitu ya, dan kemudian akhirnya di-draft lah satu kebijakan yang sangat komprehensif ya. Bahkan sekarang kebijakan itu, instruksi gubernur itu menjadi acuan. Kita dorong berlaku ke semua gubernur lain Pak gitu. Ya, jadi karena dia ada di situ, kita pendekatannya risk Pak. Jadi ada risiko. Karena tidak hanya soal bagaimana penggunaan produk itu didorong, tetapi ada konsekuensi loh. Kalau pemerintah daerah tidak menjalankan ini, Presiden sudah menyatakan akan terjadi disinsentif, akan diberikan punishment waktu di Bali, Pak. Nah, kemudian juga ada beberapa indikator di Inpres itu, memang kalau kita nggak hati-hati membacanya, kita abai, malah kita tahu-tahu sudah indeksnya turun. Contohnya evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, itu dikoreksi indeksnya, harus mencakup capaian daripada P3DN juga gitu. Jadi awareness ini ya tidak semua pihak aware. Nah, Pak Ramdhani karena mungkin seorang dokter gitu membaca krisisnya lebih cepat gitu ya. Nah, gitu. Ya baik. Nah sebenarnya ada tayangan Pak ya terkait dengan P3DN yang nanti akan kita tayangkan dan nanti bisa ditanggapi juga oleh Pak Ramdhani. Apa sih kan, apalagi ini menyambut dari Inpres 2 2022. Kita akan saksikan pemirsa tayangan berikut, dan ini untuk mengetahui lebih jauh seperti apa sih sebenarnya P3DN tersebut. Silakan. Program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN merupakan upaya pemerintah mendorong masyarakat agar lebih bangga menggunakan produk dalam negeri. Program P3DN menjadi salah satu jalan besar untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional. Salah satu implementasinya melalui penguatan UMKM yang telah berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Dukungan komitmen untuk menciptakan UMKM yang tangguh sangat penting untuk mewujudkan kestabilan ekonomi Indonesia mandiri. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama aparat pengawas intern pemerintah perlu menjalankan fungsi early warning system dalam melakukan pengawasan kebijakan dan implementasi P3DN, yaitu melalui pemberian informasi kepada Presiden dan Kepala Daerah selaku stakeholder utama mengenai kondisi realisasi P3DN dalam belanja pemerintah daerah. Salah satu alat yang telah disediakan BPKP dalam melakukan pengawasan ini adalah aplikasi Siswas P3DN. Aplikasi ini dapat digunakan oleh BPKP beserta pemerintah daerah dari PPK, UKPBJ, dan API. Aplikasi memuat sarana pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, validasi komitmen, dan monitoring atas implementasi P3DN.
Melalui Siswas P3DN juga dapat diketahui berapa rupiah komitmen pemerintah daerah terhadap penggunaan produk dalam negeri, estimasi TKDN, hingga berapa rupiah implementasi atau realisasi belanja yang telah dilakukan pemerintah daerah. Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 untuk mewujudkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, hadirnya aplikasi Siswas P3DN diharapkan dapat bersama-sama menyukseskan program P3DN guna mencapai kesejahteraan dan dampak belanja daerah dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Ya, itu tadi tayangan singkat terkait dengan sistem pengawasan atau Siswas P3DN, dan tadi juga disinggung bagaimana hal ini dilakukan untuk menyambut amanat dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Ya, saya ke Pak Rahmadin. Tadi mungkin terkait dengan aplikasi sistem pengawasan ini mungkin juga sudah diketahui sendiri oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pertama mungkin terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 ini terkait dengan P3DN, bagaimana Pak? Baik, kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat Inpres tersebut keluar, langsung kami merasakan konsolidasi atas perintah Pak Gubernur membentuk tim P3DN. Dengan ketuanya langsung Pak Sekda. Kenapa Pak Sekda? Karena kami menganggap ini penting, sangat krusial. Akhirnya terbentuklah SK tim P3DN dengan anggotanya sebanyak 24 SKPD saat itu, dengan ketua harian Kadis Perindustrian. Kemudian kami dalam waktu dekat juga mencoba mengelaborasi instruksi Presiden tersebut dalam instruksi Bapak Gubernur. Alhamdulillah sudah clear. Di sana sudah tertuang semua kebijakan-kebijakan ke SKPD. Artinya perintahnya sudah jelas. Misalnya Kepala Bapeda apa yang dilakukan sudah terjelas di regulasi tersebut. Termasuk kita dari Biro Pengadaan juga jelas. Kita punya 3 pekerjaan yang sangat krusial. Pertama, pengembangan bela pengadaan atau belanja langsung pengadaan. Yang kedua juga e-marketplace. Dan yang ketiga, meng-hire pelaku-pelaku pengadaan UMKM sebanyak 425 yang sekarang tergabung di bela pengadaan dari 416 pelaku UMKM di Kalimantan Selatan. Harapan kita tentu saja seluruh pelaku UMKM di Kalimantan Selatan bisa berpartisipasi aktif di dalam mendukung sistem digital ini. Kenapa? Karena di Inpres tersebut jelas sudah disampaikan bahwa sistem pengadaan yang manual atau konvensional sudah saatnya berpindah ke arah digital. Hal ini merupakan hal yang sangat krusial bagi pemerintah Provinsi Selatan. Dan alhamdulillah kita di-hire oleh Pak Rudi Arhab selaku Kapar BPKP yang hampir setiap minggu Pak ya, beliau mau WA kita terkait progres yang sudah kita laksanakan. Ya. Dan progresnya ya, untuk sebelumnya kan tadi disampaikan ada sekian persen ya Pak. Progresnya seperti apa untuk Provinsi Kalimantan Selatan? Kalau untuk Provinsi Kalimantan Selatan kita sangat bersyukur karena trennya sudah positif. Nanti Pak Kapur yang melaksanakan, karena kami pelaksana kan. Nanti dibilang ngaku-ngaku. Iya, tapi sudah ada peningkatan begitu Pak. Alhamdulillah, berkat beliau. Ya. Mengumpulkan seluruh kepala SKPD yang tergabung di tim P3DN ini. Kemudian dibantu oleh Inspektorat malah meng-hire. Ayo SKPD. Kita ingin validasi nih. Kita bantu aplikasinya dengan aplikasi Sierra. Dan alhamdulillah progresnya luar biasa. Ya, aplikasi yang seperti yang ditayangkan tadi ya. Nah, ini untuk SK Gubernur sepertinya Pak Rahmadin ya. Ya, ini regulasi terkait pengadaan barang jasa. Jadi memang sudah ditindaklanjuti secara langsung dengan konkret bahwa instruksi Presiden tersebut diwujudkan dari sisi kebijakan juga, termasuk juga pengadaan, ada e-marketplace juga begitu Pak ya, dan ini mengajak UMKM di Kalimantan Selatan. Memang melibatkan UMKM kah atau seperti apa Pak? Betul, karena di bela pengadaan ini seluruh penyedianya adalah UMKM dan transaksinya maksimal 200 juta. Di atas 200 juta kan tender kan? Ini maksimal 200 juta. Dan semua SKPD yang terlibat bisa tinggal klik secara digital. Artinya tidak harus mendatangi penyedia yang menyediakan barang yang diperlukan. Kita cukup memainkan aplikasi yang ada.
Dan di bela pengadaan, sejak kita launching kemarin tanggal 16 November tahun 2021, itu kita transaksinya sudah luar biasa, yaitu sebesar 16,3 miliar. 16,3 miliar untuk pengadaan barang jasa melalui bela pengadaan. Ya. Dan hal ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, kita bersyukur karena dari unicorn yang ada di sistem SPSE LKPB tersebut, ada satu aplikasi buatan Banua, yaitu aplikasi Sosialita, Pak Rudi, yang sudah menjadi PPMSI atau penyedia perdagangan secara elektronik. Artinya sudah diakui secara nasional Sosialita yang ada di tanah laut tersebut. Itu berkat support dari Pak Rudi juga ini. Dan ini mungkin yang memang diharapkan, Pak ya, dampak ikutan dari dilaksanakannya PTGDN ini terhadap UMKM seperti itu. Baik, dan ini juga ada kita saksikan di layar penerapan TKDN di tiap tahapan di dalam PBJ ini seperti apa, Pak? Ini kan instruksi Presiden jelas-jelas meminta agar seluruh pelaku pengadaan itu berpartisipasi aktif untuk mensukseskan PDN. Salah satu kita lihat di layar, seluruh pengguna anggaran atau PA, garis miring KPA atau kuasa pengguna anggaran, harus menyusun spesifikasi sesuai dengan keperluan PDN. Artinya, kalau ada barang yang diperlukan oleh SKPD itu memang ada produk lokal, itu kita pilih produk lokal. Bisa produk impor, asal memenuhi TKDN 25% dan BMP sebanyak 40% dan sudah tersertifikasi oleh Kemenperin. Jadi semua produk yang sudah tersertifikasi oleh Kemenperin atau Kementerian Perindustrian itu sudah jelas TKDN berapa. Jadi PA, KPA, PPK termasuk Pokja yang di bawah saya itu wajib mengamanatkan agar semua produk barang yang akan dibeli itu harus memenuhi syarat PDN. Ya. Ini langkah luar biasa bagi kita. Ya, artinya memang dampak yang diharapkan itu memang untuk tadi membangkitkan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi. Pak Rudi, apakah dampak yang seperti yang diharapkan dari ini kan sangat intens sekali nih BPKP perwakilan Kalimantan Selatan itu bagaimana menghubungi Pak Gabiro seperti itu agar ini harus perlu percepatan nih. Apakah dampaknya itu seperti apa sih Pak yang diharapkan dan kenapa sampai ini sangat intens, sangat luar biasa untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah? Oke, dampaknya bisa satu dampak positif atau negatif. Kalau kita berhasil maka industri berkembang, ya kan? Tapi kalau tidak berhasil maka pemerintah daerah akan kena punishment. Jadi itu yang sekarang itu yang harus aware gitu ya, ada disinsentif. Bukan hanya soal nilai rupiah, termasuk dengan kinerja. Jadi di Inpres itu jelas sekali salah satunya akan menjadi penilaian evaluasi penyelenggara pemerintah daerah EPBD. Nah, kemudian sakit juga menjadi indikator juga. Nah, jadi sisi itu yang menjadi penting kita perhatikan dan kemudian kenapa jelas tadi kan? Karena kami tidak ingin menyesal di kemudian hari. Ya, jadi karena tidak ada awareness kemudian kita menyesal ya. Dan karena itu juga penting sekali supaya tidak muncul penyesalan di kemudian hari, kita menyatakan yang pahit-pahit dari awal, gitu. Jadi yang baik dulu, gitu loh. Jangan berita baik terus kan. Ada satu berita buruk, potensi buruk lah. Jadi kita pendekatan risiko gitu ya. Karena kita akui kan, memang angkanya sekitar 280 triliun untuk pemerintah daerah. Kemudian potensi Pak ya. Nah kemudian sekitar 200 sampai 300 juga untuk yang kementerian lembaga. Kemudian sekitar 250 triliun juga untuk badan usaha. Itu potensi Pak ya. Nah ditargetkan dari angka tadi itu betul-betul terrealisasi 400 triliun. Jadi kira-kira separohnya. Nah jadi itu tidak mudah separuh itu. Apakah benar akan terrealisasikan? Karena selama ini kalau kita bicara peningkatan produk dalam negeri itu kan hanya diklaim bahwa kita sudah menggunakan produk dalam negeri. Betul. Satu sisi, di sisi suppliernya itu sendiri nggak siap, gitu kan Pak. Kita belum
belum punya sebenarnya penyedia yang cukup ya. Kayak contoh lah, perangkat komputer cuma mungkin ada satu yang betul-betul dia produk dalam negeri ya. Kemudian si pembelinya sendiri, panitia pengadaan dan juga PPK-nya mungkin tidak punya sense bahwa ini sangat serius gitu loh. Jadi perintah presiden ini tidak semua orang sadar bahwa ini serius. Jadi mungkin nanti juga akan terulang seperti yang lalu gitu ya. Sekedar tagging kita punya namanya di LKPP itu Pak, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah tuh sistem informasi namanya SIRUP. Jadi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Semua itu sudah serba transparan Pak di Indonesia ini. Jadi kita bisa download sebenarnya dari 280-an triliun tadi yang sekarang direncanakan akan diadakan di Kalimantan, Provinsi Kalimantan itu sekitar 3,4 triliun. Nah kemudian di Tanah Laut 1,7 triliun, kemudian yang besar juga di Tapin 1,1 triliun, dan kemudian di Hulu Sungai Selatan itu 1,5 triliun, Tanah Bumbu 1,9 triliun. Nah sementara daerah lain seperti Kota Baru 500 miliar, Banjar 600 miliar, Barito Kuala 500 miliar, Hulu Sungai Tengah itu 500 miliar, Hulu Sungai Utara 400. Jadi kira-kira setengah lah, antara setengah triliun dengan 1 triliun. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita lihat dari segi data, itu kan baru pernyataan pengadaan Pak ya. Kita tanya berapa komitmennya gitu kan. Nah, komitmen itu kalau dibilang bahwa saya akan mengadakan dari 3,4 ya 1,5 kira-kira. Berarti separuhnya Pak ya. Separuhnya kata Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kemudian kata Tanah Laut, saya 1,75 kira-kira 500-nya akan produk dalam negeri. Itu kan baru pernyataan, komitmen, belum realita. Nah, kalau kita bicara data, sekarang begitu kita uji, ya, data kelihatan di layar itu di bawah, itu ada grafik ya Pak di bawahnya lagi. Itu yang sebenarnya sudah terbukti, tervalidasi ya Kota Banjarbaru. Itu ternyata betul antara yang dia komitmenkan dengan angka-angkanya. Sudah 97% lah. Nah, sedangkan yang seperti Tapin baru valid itu 46% Pak. Ya, jadi sebenarnya masih perlu kerja keras lagi untuk validasi. Itu baru soal validasi atau verifikasi komitmen. Nah, belum realisasi, gitu kan? Sekarang kita sudah masuk ke triliun 2. Anehnya kenapa? Kalau dilihat yang betul-betul realisasi tertinggi 9% di Hulu Sungai Utara. Ya itu tapi karena mungkin anggarannya kecil gitu kan. Jadi terus tapi kalau kita lihat di Provinsi Kalimantan Selatan itu baru 1%. 1% yang terrealisasi. Padahal sudah masuk ke triliun 2 ini Pak. Ya. Seharusnya untuk bisa jadi karena datanya lambat, belum di entry. Ya tapi betul-betul juga di lapangan betul-betul tidak terrealisasi karena kan suppliernya jangan-jangan tidak ada. Jadi ketika pemerintah membuat perintah bahwa targetkan 400 triliun yang tadi dibilang Pak Ramdhani, kalau ketentuan lama kan sebenarnya sepanjang TKDN-nya ada dan juga BPM-nya cukup, total 40%, minimum 25% TKDN gitu ya, maka wajib digunakan PDN, produk dalam negeri gitu. Tapi dengan sekarang itu udah nggak berlaku Pak. Yang berlaku adalah 400T kejar kan gitu kan. Pokoknya 400T itu harus dikejar secara nasional dan daerah sudah dibagi. Nah, daerah itu kalau secara total kita data di slide yang di atasnya lagi tadi itu 6,9T Pak. 6,9T untuk di Kalimantan Selatan. Nah, untuk bisa mencapai 6,9T itu ya yang sejauh ini kita data baru komitmennya tadi angka 4,3 yang tervalidasi baru berapa persen tadi ya. Nah, itu kan butuh ekosistem Pak. Ekosistem. Jadi ada prasyarat. Ya tadi yang saya uraikan. Prasyaratnya harus ada tim P3DN. Terus kemudian juga harus ada tim pengelola e-katalog gitu kan Pak. Nah, kemudian paling penting adalah kebijakan. Gitu loh. Jadi kalau organisasinya ada, strukturnya ada, tapi tidak ada proses atau kebijakan, ya nggak jalan. Tapi gitu. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, 4 ekosistem ini sudah terpenuhi Pak ya? Oke, 3. Jadi kalau kita bilang katakan hijau lah ya. Boleh kita klaim Pak Gubernur boleh berbangga hati gitu ya. Jadi Pak Mandirin itu cukup happy lah dengan situasi saat ini bahwa Provinsi Kalimantan Selatan itu terdepan ya. Untuk secara SK tim segera saya kontak-kontakan dengan Pak Sekda juga cepat direspon ya. Pak ini T3D cepat harus selesai. Nah, kemudian SK pengelola sudah dari dulu. Ya tadi karena sudah ada bela pengadaan Pak ya. Jadi kalau orang Provinsi Kalimantan Selatan itu memang
Pemprovnya sudah IT base. Bahkan kami mengembangkan yang namanya presensi ya, aplikasi Apik. Jadi sekarang mereka sudah absen itu biasa Pak, presensi pagi-pagi, sore itu sudah sama-sama tersisa dengan kita BPKP lah. Sebagai pejabat jadi harus sama-sama pagi kita presensi. Jadi udah literate lah. Laporan kinerja tiap hari ya Pak, kegiatan. Nah, jadi IT dia oke. Nah, terus yang kita tunggu kemarin kebijakan instruksi gubernur ya Pak. Jadi kita tunggu terus kita kasih guide-nya seperti apa. Nah, ternyata dikonstruksikan secara legal dengan bagus ya. Itu muncul instruksi gubernur tadi ya. Jadi 3 poin itu terpenuhi. Nah, tapi daerah lain ya ada yang memang sekedar bikin. Ya, waktu itu ke gubernur saya kirim gubernur udah jadi. Iya Bu. Tapi kalau bisa tiru yang punya gubernur. Kan sama-sama teman kali ya teman. Pak Gum, Pak Manbirin sama Bu Nur sama Pak Supian kan temenan gitu ya. Jadi supaya sama-sama dibangun. Nah, yang kita perlu atensi itu kayak Kota Baru. Jadi Kabupaten Kota Baru ini kan agak jauh dari kita ya. Betul. Nah, itu perlu kegigihan ya. Karena sejauh ini baru tim P3DN yang dibentuk dan kemudian Tapin ya itu juga baru tim P3DN-nya dibentuk dan kemudian Tanah Bumbu. Ini Tanah Bumbu ini duitnya banyak nih, 1,9 triliun. Tapi sampai sekarang tidak ada pengelola ininya, e-katalognya, tidak ada kebijakannya. Nah, yang aneh, 2 terdekat kantor BPKP itu malah belum terpenuhi. Ya, jadi kayak Pak Aditya, saya udah kontak sih Pak Aditya, katanya sedang dikerjakan gitu ya. Banjarbaru, ya kan? Itu belum terpenuhi untuk kebijakannya, sama juga tim e-katalognya. Pak Ibnu Sina, saya waktu pertama sekali bikin atensi, salah satu studinya kita sebenarnya ke Banjarmasin Pak. Kita ngobrol di sana, begitu kita lihat, oh iya ya, ternyata peran antara OPD ini kalau tidak diatur, tidak jelas Pak. Tidak akan jalan instruksi 2 tadi 2022 ini kalau OPD-nya nggak diperankan ya. Tidak bisa hanya di Biro Pengadaan Barang Jasa gitu. Karena Biro Pengadaan Barang Jasa itu kan hanya bicara tentang e-marketplace-nya, tempat transaksinya. Dia menggunakan SPSE, ada bela pengadaan, ada e-katalog, ada toko daring. Itu tugas mereka. Tetapi yang paling utama juga adalah bagaimana supply itu ready. Jadi sisi supply itu kan di Dinas Perindustrian. Nah, kita untuk diketahui Pak ya, sudah diumumkan itu di Indonesia itu hanya ada sekitar 20 ribuan saja yang industri yang tersertifikasi TKDN-nya Pak. Dan kita anggaran daripada Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan sertifikasi hanya sekitar 20 miliaran setahun. Nah, mereka sudah mengusulkan sekitar 20 miliaran setahun, mereka sudah mengusulkan sekitar 100 miliaran setahun untuk melakukan sertifikasi. Nah, ini harus terjadi percepatan di sisi supply dengan cara Dinas Perindustrian itu bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian memberikan insentif terhadap industri dalam negeri yang ada di terdekat mereka itu di Kalimantan Selatan ya, supaya segera melakukan sertifikasi ya, jadi semacam subsidi lah kalau kita bisa bilang, atau minta Kementerian Perindustrian secara gratis gitu kan. Jadi anggaran-anggaran tadi harus dialokasikan ke situ gitu loh. Jadi kebijakan itu perlu ada. Jadi mungkin seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru itu harusnya siap. Karena saya tahu 2 kota ini banyak orang pintarnya, sama dengan seperti di provinsi gitu. Jadi nggak sulit, mukanya hanya masalah waktu, tapi kita perlu dorong. Nah, kemudian ada juga daerah-daerah yang dia mungkin terpenuhi 2 ya, seperti di Banjar, dekat kita tetangga, ya Pak Haji Mansur, Pak Saidi ya. Itu saya kontak dengan inspekturnya Bu Kencana, itu sedang proses untuk pengelola. Mungkin tidak terlalu IT literate awalnya, mau nggak mau sekarang dia harus IT literate, karena perdagangan semua serba IT literate. Kalau IT ada, sistem e-marketnya ada, tetapi tidak ada pengelola, nggak akan jalan, gitu loh. Percaya deh Pak. Jadi pengalaman saya itu penting sekali aspek ke orang ini gitu. Kemudian kalau kita lihat di tempatnya Pak Aulia, Hulu Sungai Tengah ya, itu sebenarnya dia sudah punya, Pak Aulia orang IT ya kan. Terus kemudian dia sudah punya SK tim, tetapi dia perlu segera kebijakan. Nah, saya udah bilang Pak Aulia undang aja Pak Pak Ramdhani gitu kan. Jadi Pak Ramdhani itu siapa Pak? Siapa namanya? Ramadhin Pak. Pak Ramadhin. Pak Ramadhin siapa gitu? Itu Kabiro ini Pak, pengadaan di provinsi Pak. Oke. Itu aja Pak, tinggal diadopsi untuk kebijakan itu. Hulu Sungai Utara Pak Useri ya, itu pengelola TI ini juga butuh. Kalau nggak salah kemarin mereka juga sudah mau bikin toko daring sebenarnya kan di tempat Hulu Sungai Utara. Jadi
Yang perlu paling kritis tadi 5 tadi Pak. 5 tadi yang memang dia masih kurang 2 ekosistem tadi. Itu perlu urgen untuk diselesaikan lah ya. Ya. Gitu. Padahal tidak kurang sebenarnya beberapa kabupaten kota yang disebutkan di 5 tadi Pak ya, tidak kurang dari sisi kemampuan mereka, baik itu dari sisi IT ataupun juga perangkat-perangkat lain sebenarnya untuk bisa juga sama dengan kabupaten lainnya atau juga dengan Provinsi Kalimantan Selatan seperti itu dalam terkait dengan PTGDN. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita harus rehat terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Dialog Bono Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Bono Bicara TVRI Kalimantan Selatan, dan kita masih dalam tema dialog kita yakni pengadaan produk dalam negeri bersama Bapak Rudy M. Harhab, PSD CGCAI, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Bapak Dr. Rahmadin, MEA KSMSI, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, saya ke Pak Rahmadin. Tadi disampaikan bahwa untuk Provinsi Kalimantan Selatan ini untuk realisasi ini 1% nih Pak, gitu kan, walaupun dari rencananya sudah 48%-an begitu seperti yang disampaikan oleh Pak Kapor tadi. Nah, kenapa Pak hingga bisa cuma 1% ini? Bisa dijelaskan Pak? Itu mungkin masalah data Pak ya, belum clear ya. Yang pasti tim BPKP dengan inspektorat kita sudah hampir setiap hari memvalidasi. Dan tinggal eksekusinya di SKPD. Itu dengan terbitnya instruksi gubernur ini kan baru saja nih. Mudah-mudahan bisa kita kejar angka tersebut karena memang rencananya sudah ada. Terus satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa saya mengajak para pelaku UMKM Kalimantan Selatan yang masih tergabung di Bela Pengadaan hanya 425 penyedia dari 416.000. 425 dari 416.000 pelaku UMKM. Sehingga diharapkan bisa bergabung di Bela Pengadaan bersama kita. Jadi kami sudah menyiapkan helpdesk-nya Pak di kantor LPSI kita di Banjarmasin di samping Polda. Ayolah, mari bergabung bersama Bela Pengadaan agar Bandung kita ini bisa meningkat perekonomiannya melalui Bapak Ibu sekalian penyedia pelaku UMKM lokal Kalimantan Selatan. Kami siap mensupport sampai pada pembuatan akun Bapak Ibu sekalian sehingga produk-produk atau komoditas Bapak Ibu sekalian bisa ditampilkan di katalog lokal satu atau di Bela Pengadaan. Tidak hanya untuk itu mudah Provinsi Kalimantan Selatan, cukup mudah ya. Juga untuk kabupaten kota silakan. Itu mudah Pak ya sebenarnya mudah, untuk di sangat Bela mudah. Pengadaan. Karena memang regulasinya meminta agar dipermudah Pak ya. Tinggal datang, isi persyaratan sedikit, nanti tinggal tayangkan komoditas apa yang diperlukan untuk memenuhi belanja 400 triliun tadi Pak, salah satunya. Yang harus dikejar tadi Pak ya. Kejar. Nah, untuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri ini kan sudah triwulan kedua begitu Pak ya. Nah, ini targetnya seperti apa Pak? Apakah ada gitu kan? Ini kan 1% nih. Di rencananya juga 48%. Nah, ini apa yang bisa dilakukan untuk penguatan setelahnya? Untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau tadi kan ini instruksi gubernur sudah muncul. Nah, untuk SKPD sendiri seperti apa? Baik, untuk SKPD sudah dijelaskan di instruksi gubernur tersebut apa yang harus dilakukannya. Sudah dilaksanakan dan mereka sudah bergerak. Misalnya perindustrian sudah bergerak melaksanakan sosialisasi kepada pelaku IKM. Kemudian koperasi juga sudah melaksanakan meng-hire para penyedia-penyedia lokal koperasi untuk ikut serta di dalam penerapan PDN ini. Juga Dinas Perdagangan juga seperti itu. Bakuda juga merancang anggarannya, termasuk eksekusi terkait regulasi-regulasi yang harus diperbaharui. Kan kita sudah banyak dulunya regulasi-regulasi terkait keuangan dan perencanaan pembangunan. Itu kan harus disesuaikan dengan instruksi Presiden ini agar nyambung dan sinkron. Itu yang sudah kita laksanakan. Insya Allah target kita akan tercapai. Karena dukungan Pak Kapor
yang sangat luar biasa kepada kita. Artinya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masalah lebih ke arah strategi kemudian upaya kebijakan begitu Pak ya, eksekusi langsung. Nah, dari penyedia ini sendiri Pak ada tidak kendala bagi mereka atau mungkin ketersediaan produk atau bagaimana ya, yang agak menyulitkan mungkin bagi pemerintah daerah? Yang pasti untuk penyedia kan sekarang masih terbatas. Mereka belum bisa menyampaikan produk mereka yang sudah tersertifikasi. Kalau belum tersertifikasi, maka kita harus melaksanakan asesmen. Artinya kita harus menghitung minimal TKDN-nya 25% atau BMP-nya di atas 40%. Ada perhitungan. Itu perlu waktu kan? Tapi Dinas Perindustrian kita sudah siap mensupport itu. Pak Mahyuni nih sudah siap mensupport itu. Tentu saja para penyedia harus saling berkolaborasi, saling berkoordinasi dengan dinas teknis, Disprin. Kalau di pengadaan barang jasa kita support. Kita punya helpdesk di LPSI. Silakan datang sampai pada pembuatan akun. Ya, baik. Saya ke Pak Rudi. Nah, ini perlu atensi serius begitu Pak ya oleh pemerintah daerahnya, yang harus diberikan penguatan itu dari sisi mana Pak, agar memang target ini mereka dapat capai dan sesuai apa yang diharapkan nih Pak. Perhatian serius di mana yang harus lebih diberikan penguatan? Jadi cara paling gampang adalah pertama tentu semua anggota tim P3DN membaca SK itu dulu. Karena bisa jadi tidak semua anggota tim P3DN membaca SK-nya. Gitu ya Pak. Terus yang kedua, tim P3DN itu harus rapat, ya kan, harus melakukan dialog, ya kan, kalau perlu ngopi-ngopi lah secara rutin. Membaca kembali instruksi gubernur yang sudah sangat komprehensif, ya. Jadi instruksi gubernur itu sudah clear membagi peran masing-masing pihak. Contohnya Bapeda itu segera harus melakukan kajian terkait dengan konsekuensi nilai kinerja kita, kinerja Pemda Provinsi Kalsel. Terus kalau perindustrian harus segera mengembangkan bisnis matching. Jadi kalau di tingkat nasional mereka itu biasa kumpul Pak antara penyedia dengan sisi demand-nya, ya, si pemerintahnya, ya, KL-nya ini. Itu kira-kira apa yang bisa kita segerakan untuk adakan gitu. Jadi bukan lagi pendekatannya sekedar formalitas dengan cara ada surat penawaran, ada ini tuh yang lama sekali gitu. Nah, jadi pemerintah banyak melakukan percepatan untuk ini. Nah, kemudian di sisinya koperasi, ya Dinas Koperasi itu UMKM Pak Rifai ya, itu sudah juga ditegaskan di sana segera kumpulkan semua UKM. Jadi kita harus pahami bahwa Inpres ini bukan hanya sekedar UKM-nya, tetapi juga sisi industrinya, gitu. Jadi karena kan namanya kan peningkatan produk, penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya ada UKM gitu. Nah, kemudian di perindustrian itu sudah diatur seperti apa. Salah satunya paling penting tadi segera pikirkan bagaimana mengembangkan insentif, gitu kan, supaya industri di Kalimantan Selatan ini tumbuh, ya. Karena contohnya kalau kita lihat di e-katalog ya atau toko daring mungkin yang lebih banyak baru Sasirangan, ya kan, baru, sementara di sini banyak produk lain, ya kan, yang kita bisa beli industri-industrinya. Nah, industrinya harus diajak gitu. Jadi membaca instruksi gubernur tadi, nah kemudian memfungsikan sistemnya itu tadi yang di pengelola e-katalog tadi gitu Pak. Jadi secara sederhana seperti itu coba. Kalau itu kita jalankan, ekosistem tadi kita jalankan, function gitu ya. Terus kemudian anggaran diarahkan ke sana Pak. Jadi yang jadi masalah gini Pak. Kenapa di instruksi gubernur tadi itu ditetapkan bahwa Badan Keuangan Daerah segera melakukan penyesuaian anggarannya, ya kan? Karena tim P3DN ini butuh anggaran, ya kan? Terus kemudian kegiatannya akan berubah, maka revisi rencananya masing-masing RKPD-nya daerah itu harus berubah Pak. Jadi kalau seandainya dia masih business as usual yang tahun lalu, nggak akan achieve Pak. Ya, jadi untuk menjalankan program ini pasti OPD anggarannya akan berubah. Sama dengan ketika kita di tahun 2 tahun yang lalu, ya, itu berubah semua anggarannya gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba keluar dari Mendagri minta pergeseran gitu kan.
geser anggaran OPD, potong ini untuk kepentingan P3DN. Harusnya enggak, Pak. Harusnya segera dari inisiatif yang ada di perintah di gubernur tadi, sudah jelas Bakuda harus melakukan itu bersama dengan Bapeda, lakukan revisi ulang terhadap anggaran-anggarannya di OPD supaya ke satu arah gitu loh, Pak. Ya, baik. Nah, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri ini seperti apa, Pak, agar langkah-langkah ke depannya ini kan selalu lakukan asistensi nih dari BPKP. Nah, langkah-langkah ke depannya agar memang apa yang seperti yang diharapkan tadi bisa diwujudkan, gayung bersambut gitu antara supplier dan juga demander gitu kan, ada supply dan demand ini juga bisa klop begitu, dan akhirnya ini juga mungkin bisa menjadi rujukan karena selama ini masih ekosistem tadi menjadi rujukan begitu, Pak, ya, dari kabupaten kota diharapkan seperti itu. Nah, agar dalam realisasinya juga bisa menjadi baik. Ini bagaimana, Pak, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan? Ya, baik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu dekat akan melaksanakan business matching, Pak. Oke. Business matching. Itu artinya untuk menunjang apa itu, Pak? Apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tadi? Kan user SKPD itu melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis apa barang yang diperlukan. Barang itu kan tersedianya di industri. Nah, business matching ini kita mencoba mempertemukan antara user SKPD dengan penyedia barang. Apakah barang yang diperlukan oleh SKPD ini bisa tersedia untuk PDN-nya? Itu yang harus kita sesuaikan. Seperti yang di Bali kemarin itu, Pak. Ya, baik. Nah, Pak Rudi, dari mungkin di lapangan, temuan di lapangan begitu ya, kemudian ketika Pak Rudi menghubungi masing-masing kepala daerah, mungkin sering juga curhat begitu, Pak, ya, ada tantangan di lapangan ini seperti ini sebenarnya, Pak Rudi. Sebenarnya kami pengen nih agar bisa sesuai target, tapi ternyata ada masalah-masalah di lapangan. Nah, ini lebih banyak arah mana sih, Pak? Sebenarnya karena kebijakan ini kan kebijakan baru, Pak, ya. Jadi kebijakan baru yang diminta untuk cepat dijalankan, ya. Dan maksa. Nah, sementara kita terbiasa dengan pendekatannya terencana, plan, ya. Jadi ibaratnya dalam teori disebut sebagai orang-orang planner. Nah, sementara kita tuh harus agile, gitu loh. Situasi sekarang itu membutuhkan para kepala daerah yang cepat, ya, responsif. Ya, terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Nah, itu yang sementara juga isu lainnya, kepala OPD tidak semua agile, ya kan? Kita masih ada old generation, ya, kita masih punya gap itu. Nah, kita perlu ada satu pressure yang kuat supaya sense of crisis itu dipahami oleh semua pihak, ya, baik sisi older generation maupun younger generationnya gitu. Jadi itu harus sama gitu. Jadi suasana itu harus dibangun. Nah, tadi yang dikatakan oleh Pak Ramadhin itu banyak contoh di mana memang kita butuh agile itu kan inovasi yang berkembang dalam jangka pendek. Ya nggak apa-apa. Contohnya tadi perlu nanti business matching. Jadi kalau business matching itu memang dalam bahasa gampang itu apa ya? Seperti Jakarta Fair lah, gitu ya. Jadi di Kalsel kalau nggak salah kan ada ya, Kalsel Fair ya. Namanya apa? Festival Kalsel kan setiap tahun sekali itu ada. Jadi mungkin di sana bisa dikembangkan. Nah, cuman kalau dulu kan lebih kepada umum terhadap provider umum. Jadi perusahaan-perusahaan swasta gitu kan, pembelinya juga silakan masyarakat umum. Kalau ini memang dikhususkan anggarannya pemerintah. Nah, kemudian kalau perlu ada satu mekanisme di mana belanjanya dengan cepat. Karena sekarang kita sudah punya QRIS, ya kan? Jadi di dalam interest itu juga didorong ada namanya kartu kredit pemerintah daerah, ya. Jadi Bank Kalsel harus segera responsif terhadap ini, ya, merespon dengan cepat supaya dibangun kartu kredit pemerintah daerah sehingga bayar itu cepat sekali gesek. Kalau di pemerintah pusat itu kita bayar ya sudah pakai kartu kredit di hotel-hotel, ya. Nah, kemudian ada namanya juga konsep procure to pay. Jadi tidak lagi orang sudah belinya kapan ke pengusaha UKM bayarnya kapan gitu loh. Jadi mereka meninggalkan instansi pemerintah, padahal situasi krisis sekarang ya itu sangat penting adanya pengeluaran dari pemerintah untuk memacu ekonomi, menyelamatkan para industri dalam negeri ini gitu loh. Jadi itulah yang mungkin perlu disadarkan kepada semua pihak ya, hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi mungkin karena kita sudah distracted ya dengan berbagai hal ya, karena kita silo sudah target kinerja kita itu.
kita pikir sekarang ada pindah isu baru hepatitis gitu Pak ya. Iya. Nah, mindsetnya gitu. Nah, bagaimana kita mengelola itu semua, mengkolaborasikan semua itu supaya kepentingannya Inpres ini terjaga gitu. Contohnya tadi, hepatitis, maka gunakan produk yang menangani hepatitis yang dari dalam negeri gitu kan. Artinya harus siap gitu Pak ya, ketika ada isu baru, kita juga dari P3GDN juga harus siap juga meresponnya dengan apa sih harus dicari agar terobosan apa yang bisa dilakukan agar P3GDN bisa terrealisasi seperti karena itu. pendekatannya itu bukan hanya teknis Pak, tapi juga ada pendekatan manusianya, human. Contohnya para dokter nih. Saya dengar dari Pak Mahyudin, Pak, tantangan yang terberat sekarang para dokter itu tidak mau pakai alat-alat kesehatan yang dalam negeri. Mereka maunya produk impor. Iya, karena mereka dulu dididik oleh produk impor itu, gitu kan. Dokter-dokter dikirim hal yang sudah normal seperti di luar negeri sih itu bukan satu pelanggaran gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana membangun pendekatan etik ya kepada para dokter ini ada loh kebijakan nasional bagaimana mereka bisa lah gitu loh menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi alat-alat kesehatan yang sudah bisa diproduksi dalam negeri ya gunakan gitu loh Pak. Ya, baik. Nah, Pak Rahmadin, selanjutnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka tadi mungkin ada tantangan begitu Pak ya, ada tantangan. Nah, asistensi juga terus dilakukan. Apakah ada mungkin melibatkan unsur-unsur lain agar memang ini bisa secara komprehensif bisa dilakukan dan akhirnya ini bisa serius untuk terus dikejar target-target ini? Bagaimana Pak? Baik, untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya sudah bergerak cepat. Cuman kita tinggal di-push saja lagi. Misalnya yang utama, kita belum ada pemetaan produk industri yang ada di Kalimantan Selatan. Ya Pak ya? Belum ada pemetaannya sampai sekarang. Dan itu yang akan kita pacu agar bisa meningkat. Ya. Ini yang memang agak ini juga Pak ya untuk di Kalimantan Selatan sendiri. Pemetaan produk juga ini sangat penting agar tidak hanya sasirangan saja tadi yang muncul. Iya, saya tambahin dikit Pak ya. Jadi gini, kalau seandainya itu tidak dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Selatan semua yang ada di sini, maka bisa jadi anggaran yang katanya sekitar 6,9 T tadi dalam negerinya bukan di Kalimantan Selatan lagi Pak, lebih banyak belajar ke Jawa gitu kan. Nah, terus gimana orang lokalnya gitu loh. Jadi tadi perlu sekali didata industri lokal itu yang sudah siap atau memang harus didorong, harus diberikan insentif. Ya segera sekarang gitu loh momennya gitu. Ya baik, terakhir mungkin ke Pak Kepala BPKP, arahan atau mungkin juga himbauan, harapan dari Pak Rudi sendiri terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan Pak. Jadi bagi pemerintah daerah dan juga nanti badan usaha yang ada di Kalimantan Selatan ini ya, badan usaha milik negara ya dan daerah, itu harus segera membuat rencana aksi. Rencana aksi itu bisa diturunkan dari Inpres 2 atau segera mengambil dari instruksi gubernur ya. Atau yang kami kirim ya kan, kami kirim tuh atensi kepada kepala daerah, tinggal diturunkan, kemudian bagi perannya kepada siapa. Jadi jelas apa targetnya, kegiatannya apa, dan kemudian siapa who is responsible, dan kemudian timelinenya kapan gitu ya, dalam setahun ini. Nah, kalau seandainya itu tidak dilakukan, ya nanti siap-siap aja dapat punishment. Iya. Dan BPKP tidak segan-segan untuk merilis nama-nama pemerintah daerah yang mungkin masuk dalam daftar mereka yang tidak memenuhi harapan begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi atas waktunya, terima kasih juga Pak Rahmadin atas waktunya. Semoga ini juga bisa bermanfaat oleh masyarakat Kalimantan Selatan, terutama mereka yang mungkin memiliki peran terkait tema kita pada sore ini. Terima kasih lagi Pak Rudi. Terima kasih Pak Rahmadin. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jumpa kita dalam dialog Banu Bicara di sore ini dan semoga diskusi kami tadi bermanfaat. Akhirnya saya Fahdi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.